Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Yusuf. Ini saya hari ini bersama Bapak Suparjo yang merupakan Kepala SMP Negeri 2 Banyumas. Di sini kita akan berbincang, akan cerita bagaimana nanti keputusan-keputusan yang diambil oleh Bapak Suparjo dalam kepemimpinan beliau selaku Kepala SMP Negeri 2 Banyumas. Mari kita ikuti bersama dari beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Bapak Parjo. Saya Pak, ini yang pertama Pak, kaitannya dengan keputusan-keputusan yang Bapak ambil di sekolah ini. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau rujukan moral? Itu saya Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Jadi kami kan punya teman dari guru BK dan guru kelas, sehingga dari guru BK dan guru kelas atau wali kelas juga itu nanti saya mendapat laporan. Jadi setelah mendapat laporan, maka saya akan selesaikan bersama-sama dengan guru BK, wali kelas, dan kesesuaian. Kalau menyangkut hal yang lebih urgen dan sangat penting, maka kita juga mengambil guru-guru yang senior, karena keputusan bersama itulah akan menjadikan lebih bijaksana daripada keputusan. Iya Pak, ini tadi Bapak bercerita, jadi dalam pengambilan keputusan tersebut jelas ya Pak ya, di sana sudah ada kesepakatan tentunya dengan wali kelas, guru BK dan guru-guru senior ya Pak ya. Terus yang kedua Pak, selama Bapak memutuskan sebuah keputusan di sekolah ini, dalam kasus-kasus di mana dua ada kepentingan yang benar dan satu sama mengandung delik kebajikan Pak, itu bagaimana Bapak menghadapi dan bagaimana Bapak mengambil keputusan? Apakah memang karena rasa kasihan, rasa keadilan, atau rasa gimana Pak dalam mengambil ini? Dalam mengambil suatu kebijakan, maka yang pertama itu harus mengambil kebijakan yang menguntungkan semua pihak atau berkeadilan. Karena kalau kebijakan itu kita ambil dengan perasaan, tidak ada dasar dari hukum, maka kita juga akan salah. Sehingga dalam mengambil keputusan itu kita ambil menggunakan dasar hukum, yaitu tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah. Nah itulah nanti untuk dasar hukumnya. Namun jika nanti kita masih mempertimbangkan apa itu hal-hal yang lebih baik ke depannya, ya kita bisa fleksibel. Artinya tidak serta-merta hukum itu adalah ketat, harus A, B harus B. Namun kita juga melihat kondisi di lapangan. Oh, ada kondisi di lapangan yang mempengaruhi kebijakan Bapak. Iya. Gitu ya Pak. Keputusan-keputusan yang Bapak ambil tadi, apakah sudah efektif Pak? Insya Allah efektif, karena kalau suatu kebijakan itu yang pertama harus berdampak positif. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan itu suatu hukuman, harus membuat efek jerah bagi yang bermasalah. Oh begitu, oke. Terus terkait dengan tantangan-tantangannya dalam pengambilan keputusan, ada tantangan nggak Pak? Ya jelas banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi. Namun tantangan-tantangan tersebut itu bisa diselesaikan dengan satu, kita menggunakan tata tertib yang sudah dibuat bersama-sama antara pihak sekolah, Iya Pak. dengan anak, guru BK, serta guru. Iya Pak. Kemudian untuk tantangan yang lebih besar lagi, kepala sekolah tetap mempertimbangkan usulan dari guru BK, wali kelas, atau dosen. Oh gitu Pak. Nah selain mempertimbangkan dari beberapa elemen tadi di sekolah itu Pak, kira-kira Bapak melakukan penjadwalan nggak Pak terhadap kasus-kasus tertentu yang dianggap penting untuk segera diputuskan? Sebenarnya begini Pak, bagusnya itu dijadwal. Namun kita kan tidak mesti permasalahan itu datang.
atau itu rutinitas tidak mesti. Iya, Sehingga adanya itu adalah begitu ada laporan, ada kejadian, maka kepala sekolah memberikan kesempatan bagi teman-teman nanti untuk bersama-sama kumpul untuk mengesahkan masalah tersebut. Jadi kalau di jadwal tentunya tidak, karena permasalahan datangnya itu tidak kontinu atau datang sesuai dengan keurutan, bukan. Itu datangnya itu kan kadang-kala datang, kadang-kala tidak. Jadi kalau kita buat jadwal kita nanti malah berarti insidental tapi tidak cepat gitu ya Pak ya. Nah selain tadi yang Bapak cerita, kira-kira faktor apa lagi Pak yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Kok insidental tadi terus kemudian ada kemudahan, kira-kira faktornya apa? Kok Bapak sangat mudah mengambil keputusan? Begini, sebenarnya bukan sangat mudah ya, tapi kan kita melihat dulu. Jadi kita lihat tata tertib sejauh mana pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Jadi kalau misalkan tahapan pertama, misalkan kalau ini anak ini poinnya baru sedikit, maka cukup dibina. Tapi kalau sudah terlalu besar, maka kita lakukan untuk skorsing. Kemudian kalau misalkan sudah besar banget, kita rapat dengan guru BK, wali kelas, kesiswaan, dan guru senior untuk mengambil langkah berikutnya. Bagusnya bagaimana supaya tidak menjustifikasi seseorang itu adalah salah langsung. Oke, selain tadi berbasis pada aturan, tata tertib, juga mungkin ada kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi Bapak Suparjo dalam mengambil keputusan. Nah, dari kasus-kasus yang Bapak putuskan tadi, kira-kira refleksi apa yang Bapak ambil dari kasus-kasus? Terima kasih. Jadi sekian banyak kasus yang sudah terjadi di SMP Negeri 2 Banyumas ini. Alhamdulillah sampai saat ini anak-anak yang bermasalah ditangani dengan baik sehingga tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan baru di sekolah kepada anak-anak yang lainnya. Kemudian kalau terpaksanya anak-anak itu harus gampangannya memang tidak memenuhi syarat untuk tetap di SMP Negeri 2 Banyumas karena pelanggarannya sudah besar, maka dikomunikasikan dengan orang tua. Baiknya bagaimana? Seperti itu. Sehingga antara pihak sekolah, orang tua itu sama-sama yang menyetujui sehingga tidak ada yang dirugikan. Oke. Terima kasih Pak Suparjo yang sudah begitu lugas bercerita kepada kami bahwa ada beberapa hal poin yang saya ambil dari percakapan beliau. Yang pertama, bahwa yang melatar belakangi keputusan atau kebijakan tersebut tentu adalah berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati bersama di sekolah. Kemudian juga ada pelibatan di sini, ada pelibatan wali kelas, guru BK, guru senior yang merupakan nanti endingnya pada hasil kesepakatan bersama. Kemudian selanjutnya dari Pak Parjo, dari refleksi yang telah beliau lakukan, laksanakan selama ini, bahwa dengan alur-alur yang telah digerakkan oleh sekolah sebagai sebuah peraturan, maka ada beberapa hal yang menarik di sini. Tidak diputuskan secara langsung, tapi lihat dulu berapa angka bobot dari permasalahan tersebut. Demikian wawancara saya dengan Bapak Suparjo yang merupakan KS yang sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ini tujuan kita acara hari ini ya Bu ya, ada pembicaraan, ada topik yang menarik ya Bu ya, menurut kita terutama dalam pengambilan keputusan yang akan dan apa dan Ibu sudah lakukan. Dalam pengambilan keputusan apa yang pernah Ibu putuskan? Dalam pengambilan keputusan itu mengenai tenaga pendidik. Oh, tenaga pendidikan yang seperti apa? Iya, dalam hal ini guru. Guru dalam mengambil keputusan tersebut, kira-kira ada khusus apa sih? Nah, sehingga Ibu mengambil keputusan dan berbasis pada kebijakan ini itu gimana? Dan ini keputusan saya ambil itu berdasarkan kesulitan teman-teman dalam mengkaji atau mengerjakan fitur-fitur yang ada di PMN. Kemarin itu
kita lagi marah-marahnya kinerja. Kinerja. Oh, berarti tentang PMM itu ya Bu ya. Iya. Oh, terus dalam pengambilan keputusan itu siapa yang Ibu ajak untuk bicara? Iya. Pengambil keputusan itu. Dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan kesulitan pengerjaan PM itu, ya saya kumpulkan semua teman-teman dulu dalam sebuah dewan lah. Nanti penyelesaiannya, jadi yang saya libatkan itu ya semua guru, terutama guru-guru yang ikut terjun di dalamnya dan mendapatkan tugas untuk mengerjakan kinerja. Kinerja, Iya. guru gitu ya. Iya. Staf enggak ya? Staf untuk SD tidak ada. Oh tidak, Iya. berarti hanya guru toh ya? Iya. Hanya guru yang dilibatkan. Terus untuk prosedur langkah-langkahnya seperti apa biar teman-teman itu mau ikut gitu untuk PMN dan mengerjakan PMN. Mungkin ada langkah-langkah dari itu. Langkah yang saya tempuh Oke. untuk menyelesaikan permasalahan ini, Iya Bu. yang pertama kita sharing, ya kita sharing, diberi pengertian dulu apa itu kinerja dan konsekuensinya terhadap tugas sehari-hari, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memberikan penjelasan pentingnya kinerja untuk saat ini, terutama yang ada fitur-fitur yang ada di PMN. Memang itu sebuah keharusan di mana pegawai atau guru tersebut harus mengerjakan. Kemudian yang kedua, kita mengerjakan bersama-sama dalam sebuah forum. Oh, mengerjakan Dengan dibimbing saya selaku orangnya dituakan atau masukan dari teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan. Oh, berarti ada beberapa teman yang ikut pelatihan Iya. gitu ya. Oke, oke. Terus selanjutnya itu yang saya tanyakan lagi adalah hal-hal yang selama kegiatan tersebut itu efektif apa tidak? Setelah Ibu ambil keputusan ada kerjasama kolaborasi dengan teman-teman, efektif apa enggak? Iya. Setelah ada kolaborasi, ada penjelasan, itu sangat-sangat efektif karena pekerjaannya itu tidak ada yang dirugikan. Oh. Dalam hal ini efektif waktu, efektif kinerja, efektif waktu karena pengerjaannya di luar jam dinas. Oh, begitu. Di dinas dalam arti pelayanan ke anak, karena anak pulangnya jam 12.15 menit, kita mengerjakan setelah itu sampai jam 15 menit. Berarti tidak ada yang dirugikan ya? Tidak ada yang dirugikan. Anak dilayani sementara guru-guru aktif Guru tetap juga, jalan. tetap jalan. Luar biasa Ibu ya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut, tantangannya apa Bu, kira-kira? Saat mengambil keputusan itu, anak teman-teman yang mungkin tadinya enjoy sekarang harus kerja di PMM, itu tantangannya seperti apa? Tantangan kan bisa negatif, bisa positif ya Pak. Oh, gitu. Ini yang dikehendaki tantangan negatif kalau positif. Iya, kira-kira yang positif aja sehingga itu Oh, bergairah. iya, Teman-teman iya. itu bergairah. Iya. Tantangan, saya ambil contoh tantangan yang positif aja ya. Iya, iya, iya. Di sini saya mengambil keputusan dengan mengadakan sharing atau pemberian materi atau tentang penjelasan kinerja. Guru itu semakin terpacu, Oh, sering membuka aplikasi Iya, iya. dan bisa mengerjakan sendiri. Iya, iya. Iya. Dan ada jadwalnya nggak Bu? Dalam saat Ibu akan mengambil keputusan, misalnya ada jeda waktu apa enggak? Apa langsung seketika itu diputuskan, kita hari ini ada PMM, kita hari ini kumpul, gimana Bu jadwalnya? Kalau jadwal hitam di atas putih itu tidak ada. Tidak ada. Iya, kita kondisional. Oh, kondisional. Di mana guru-guru sudah mulai kumpul, Iya. terus kita cerita, Iya, iya. itu sambil mengerjakan PM. Jadi tidak harus ini hari ini, yang penting tanggal sebelum masa pengerjaan pengisiannya selesai kita sudah selesai. Jadi Oh. yang pasti itu setelah dilaksanakan setelah jam pembelajaran. Itu sifatnya wajib apa sunnah Bu? Kalau kinerja, Iya. kinerja itu untuk sementara ini wajib. Oh, wajib. Ya, wajib bagi guru maupun P3K. Oh, P3K maupun begitu. PNS. Ya. Nah, kemudian Ibu, adakah faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil kebijakan tersebut? Tadi misalnya dikumpulkan dengan PMM, kira faktor yang mempermudah itu apa? Iya.
Faktor yang mempermudah itu adanya kolaborasi dan adanya saling pengertian. Luar biasa. Ya, dari teman-teman dan situasi yang kondusif tentunya itu sangat mendukung saya. Iya. Refleksi dari kegiatan itu apa? Refleksi sudah kita kolaborasi, ambil keputusan seperti ini, katakanlah kita harus kerjasama kolaborasi. Kira-kira dari hasil itu keputusan ibu tadi, refleksinya seperti apa? Apakah ditinjau ulang? Apa akan terus dilanjutkan? Iya. Refleksinya kita menunggu masalah kinerja ya. Kita menunggu aturan dari pemerintah. Kalau memang aturan pemerintah berarti kita melakukan kinerja di kan ada 2 aplikasi yang di BKN dan di PMN. Kita lanjut di PMN. Oh gitu. Berarti refleksinya tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan, tapi sambil menunggu peraturan yang baru. Oke, itulah wawancara saya dengan Ibu Suparti selaku Kepala SD Negeri Bedubuter, yang dalam hal ini beliau telah mengambil satu kebijakan, satu keputusan, yaitu tentang aktivasi PMN dan pengelolaan kinerja di PMN. Demikian, terima kasih Ibu Suparti atas waktu dan kesempatan saya berbicara sama Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Nyi Mulyana dari SD Negeri 2 Sokawera, yang pada hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Ibu Nyi Mulyana. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu, terima kasih. Ini maksud kedatangan saya ke Ibu adalah terkait dengan pengambilan keputusan kebijakan pada nilai-nilai kebajikan Bu. Di situ ada dilema etik dan ada rujukan moral. Nah, pada pola pikir yang Ibu terapkan di sekolah ini, yang kita fokuskan adalah kenapa sih Ibu mengambil kebijakan untuk menerapkan sebagai sekolah penggerak. Nah, ini kita fokus itu, alasan-alasan itu mengambil kenapa sih Ibu jadikan sekolah ini sebagai sekolah penggerak. Menurut Terima kasih Pak Sun yang sudah berkenan untuk hadir di sini, dan kita kebetulan yang kita cerita-cerita Pak ya di sini yang Pak Tesur untuk yang guru penggeraknya, saya untuk sekolah penggeraknya. Alhamdulillah untuk menjadi sekolah atau pelaksana program sekolah penggerak itu kita sama-sama tes dulu Pak. Yang dites itu bukan sekolahnya tapi kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya ada di tes ya? Itu melalui SIM PKB. Kebetulan untuk Kabupaten Banyumas itu termasuk kuota atau angkatan yang ketiga, angkatan 1, 2, 3, 2-nya itu memang tidak ada, jadi kita baru bisa masuk seleksi itu di angkatan ketiganya. Alhamdulillah di Soma Gede itu ada 11 sekolah yang ikut tes pertama di tahap pertama, lulus di tahap pertama itu ada 5, kemudian ikut tes lagi di tahap kedua, yang lolos hanya 3. Termasuk ini? Termasuk SD Negeri 2 Sokawera. Oh, selamat ya Bu ya. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah masuk ke tahun pertama itu di semester 2 ini. Jadi kita di situ kenapa saya mengambil kebijakan untuk masuk di sekolah penggerak, karena saya juga ingin salah satunya kayaknya untuk masuk di sekolah penggerak itu menjadikan sekolah ini tergerak, mau bergerak, bukan sekolahnya tapi ya kepala sekolahnya, yang gurunya juga harus mau bergerak sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada sekarang. Oh, kalau seperti itu berarti saat pengambilan keputusan untuk menjadi sekolah penggerak, kira-kira waktu itu siapa sih yang ajak Ibu ngobrol cerita gitu? Untuk memutuskan kita masuk ke sekolah penggerak, salah satunya kita koordinasi dulu, kita konfirmasi dengan teman-teman yang ada di sini. Karena ketika kita sudah jalan, sudah masuk di program sekolah penggerak, bukan hanya saya yang harus bergerak, tapi guru-guru juga, guru-guru yang ada di sini, termasuk siswanya, termasuk juga komite itu yang saya ajak untuk mengambil kebijakan ini. Termasuk orang tua juga, karena orang tua juga kan terlibat untuk pendampingan anaknya. Orang tua juga terlibat? Iya, orang tua juga terlibat. Keputusan itu sudah efektif apa enggak?
Alhamdulillah sudah. Jadi ketika saya mengajukan gimana kalau saya masuk ke sekolah penggerak, semuanya mendukung. Semuanya mendukung. Termasuk orang komite tua, juga. komite juga. Oh iya. Berarti dapat dukungan dari Semua pihak ya, semua stakeholder pihak. yang ada di sekolah ini. Waduh, luar biasa sama ibu ini ya, sudah luar biasa. Kemudian kira-kira tantangan apa yang ibu hadapi dalam pengambilan keputusan? Pertama itu ketika tantangannya itu dari dalam dulu itu merubah mindset. Karena awal saya untuk mengikuti itu adalah kebanyakan yang senior. Sehingga senior itu kan yang namanya sudah mendengar sekolah penggerak, aduh ada kaitannya dengan IT. Sebenarnya yang senior itu kan ya maksudnya ya masih minim lah penguasaan IT-nya, hanya ada beberapa teman saja. Tapi saya memperkuat kepada mereka bahwa jangan takut, kita harus merubah mindset kita harus merubah yang diniati dari diri sendiri dulu. Adapun nanti untuk pelaksanaannya kita adakan pendampingan dengan teman-teman yang junior. Oh Seperti gitu. Nah dari luar sendiri bagaimana? Dari luar ya alhamdulillah juga mendukung karena tantangannya dari luar? ya itu misalnya untuk ketika ada tambahan jam. Terutama di P5-nya ini ya. P5. Untuk kegiatan P5 jelas kan kita melibatkan wali murid. Nah, ini terbentur biaya saya pokoknya jangan memikirkan tentang biaya itu semuanya ditanggung oleh sekolah. Seperti itu. Yang penting orang tua dan komite mendukung terhadap apa yang kami programkan di sekolah penggerak ini. Untuk jadwal sendiri bagaimana? Jadwal sekolah penggerak, apakah ibu mau khususkan? Apa ada tips schedule-nya yang jelas gitu dari ibu? Bulan ini ada langkah-langkah itu? Untuk jadwal yang mata pelajaran atau jadwal kegiatan intrakurikulernya ya kita mengikuti program. Di tahun pertama kan dulu sudah ada untuk pelaksana IKM-nya itu kelas 1-4. Kemudian saya sekarang ini di tahun kedua itu berarti kan sudah ada 4 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5 itu sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Sementara untuk kelas 3 dan 6 masih melaksanakan kurikulum 13. 13 untuk kelas 3 dan 6. Iya. Nah, untuk jadwalnya ya kita sesuaikan saja karena kita itu